Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Karyani dengan NIM 2011031026 dari Rombal 15, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Seharusnya bahasa Indonesia memiliki eksistensi yang kuat di ruang publik di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa ruang publik ini menarik perhatian karena menggambarkan keadaan suatu bahasa dan perilaku masyarakat terhadap bahasa tersebut. Artinya, bahasa ruang publik tidak sekadar bahasa yang terpajang dan dipertontonkan kepada masyarakat, tetapi juga mengandung informasi tentang suatu wilayah. Ini berarti bahasa mencerminkan budaya bangsa atau sebagai identitas nasional suatu bangsa. Adapun ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai landasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ada dua fenomena penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang paling dominan, yaitu penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa asing. Dapat dilihat dari foto-foto tersebut, menunjukkan betapa maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik Indonesia, di mana bahasa yang paling dominan digunakan adalah bahasa Inggris. Namun sayangnya, fenomena ini tidak menunjukkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa asing, tetapi lebih kepada keinginan untuk meningkatkan prestise. Ini terlihat dari penggunaan bahasa asing yang masih salah dalam penulisannya. Misalnya, ruang data ditulis data room, di mana ruang data seharusnya ditulis data room. Sedangkan data room ini berarti ruang kencan. Begitu juga terdapat kesalahan pada penulisan Hydra, no learning no day, thank you for come to visiting us. Kemudian ada juga indikasi bahwa masyarakat lebih mengenal istilah asing daripada istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya, masyarakat lebih mengenal Car Free Day daripada hari tanpa kendaraan bermotor dan lebih mengenal gadget daripada gawai. Fenomena yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Ini berarti dalam penggunaannya masih terdapat kesalahan, bisa kesalahan kata, ejaan, ataupun kalimat. Misalnya pada kesalahan penulisan kata depan di yang seharusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sehingga di luar seharusnya ditulis di luar seperti ini. Dan awalan di seharusnya ditulis serangkai. Sehingga di kunci seharusnya ditulis di kunci seperti ini. Begitu pula terdapat kesalahan pada penulisan kata berimbuhan dikontrakkan yang seharusnya ditulis dikontrakkan seperti ini. Dan kesalahan penggunaan tanda baca, misalnya hubungi titik dua, seharusnya ditulis serangkai tanpa spasi. Dan penulisan PT seharusnya tidak diikuti dengan tanda titik. Dan begitu pula pada penggunaan kata baku atau penulisan kata baku apotek, seharusnya ditulis apotek seperti ini. Banyak juga kita temui kalimat-kalimat tidak efektif yang sering digunakan. Misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah menunjukkan bentuk jamak, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kata sekalian. Jadi penulisannya yang benar adalah ibu-ibu dan bapak-bapak atau bapak dan ibu sekalian. Ada juga kesalahan dalam penulisan kata serapan, di mana fotokopi apabila diserap dalam bahasa Indonesia akan menjadi fotokopi seperti ini. Yang terakhir adalah penulisan kata terima kasih yang seharusnya ditulis terpisah, tetapi banyak masih ditemukan penulisan secara serangkai seperti ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan atau landasan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Upaya peningkatan bahasa Indonesia di ruang publik yang dapat kita lakukan adalah
dengan peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas. Peningkatan kuantitas berarti memperbanyak penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sedangkan peningkatan kualitas berarti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang terakhir yang perlu kita ingat adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.